Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah termodinamika yang terakhir ya. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah tentang entropi dan hukum kedua termodinamika. Nah, untuk membahas entropi dan hukum kedua termodinamika, kita akan mengilustrasikan ya. Di sini ada sebuah kubus atau balok ya, atau tabung boleh yang berisi gas ideal ya. Jadi sistem ini dikatakan sistem tertutup ya, terisolasi. Jadi tertutup dan terisolasi artinya gas ini tidak bisa keluar, panas tidak bisa masuk dan keluar juga. Kemudian tabung pertama ini dihubungkan dengan tabung yang kedua yang berisi vakum, dia tidak ada isi gasnya. Di sini ada penutup yang bisa kita buka sehingga nanti bisa terjadi eh, aliran ya. Oke, saya buat dulu. Sebentar. Nah, setelah kita buka ini penutup yang kita buka, maka gas yang ada di sebelah kiri akan mengalir ke sebelah kanan. Ya, ini keadaan awalnya seperti ini. Ya, keadaan awal. Kemudian setelah mengalir ke kanan dan mereka saling bolak lagi bolak-balik ya, sehingga nanti keseimbangan terjadi kesetimbangan ya jumlah gas yang di sini dengan gas yang di sini sama. Nah, setelah terjadi kesetimbangan, maka ya sudah di sini alirannya sudah selesai. Nah, proses ini terjadi secara spontan ya. Begitu dibuka kan udara mengalir ke sini. Nah, ini yang disebut dengan proses irreversible, yaitu proses yang tidak bisa dibalik. Artinya udaranya di sini nggak mungkin balik lagi semua ke kiri ya. Jadi ya sudah seperti ini. Jadi dua-duanya terisi oleh gas yang sama ya, seimbang. Nggak mungkin yang gas yang sebelah kanan ini balik lagi ke sini, walaupun ini tidak dibuka, balik lagi ke sini semua, tidak akan mungkin terjadi. Nah itu disebut dengan proses eh, irreversible. Nah semua proses yang ada di sekitar kita itu adalah proses irreversible kebanyakan ya. Nah yang ini yang akan kita cari entropinya. Nah untuk mengilustrasikan proses reversible ini dibuat tabung terisolasi juga ya, tabung terisolasi. Kemudian di sini dihubungkan dengan reservoir thermal suhu ya. Suhu di sini bisa ada knobnya bisa diatur naik dan turunkan suhunya. Jadi udara di sini dihubungkan dengan sumber panas ya atau suhu. Kemudian di atasnya ini, di pistonnya ini di atasnya dikasih timah-timah kecil, timah-timah kecil banget ya. Nah ini dibuat kondisinya sama seperti ini. Tekanannya, suhunya, dan volumenya dibuat sama seperti kondisi yang sebelah yang irreversible ya. Jadi dibuat sama. Nah, untuk membuat kondisi akhir yang sama dengan kondisi akhir yang sini, ini kan kondisi awal, ini kondisi kondisi akhir. Untuk membuat kondisi yang sama, maka volumenya kan di sini meningkat ya, volumenya meningkat
Maka yang dilakukan adalah peningkatannya secara pelan-pelan, tidak boleh secara spontan. Kalau ini dibuka langsung begini ya, spontan. Kalau ini peningkatannya secara spontan yaitu dengan cara mengambil timah-timah kecil ini satu persatu. Diambil satu, nanti kan suhu apa volumenya naik. Kalau volume naik kan apa suhunya menurun ya. Kalau volume naik suhunya menurun. Nah, fungsinya di sini fungsinya dinaikkan dikit lagi. Jadi kondisinya sama ya, tidak terlalu berubahnya terlalu drastis. Dikurangin-kurangin terus sampai dengan posisi akhirnya sama dengan posisi akhir yang proses irreversible ini. Jadi volumenya meningkat 2 kali misalnya, maka di sini juga volumenya meningkat 2 kali dengan cara mengambil eh, timah-timah kecil ini. Nah, proses ini disebut dengan proses reversible karena dia bisa balik lagi. Dia keadaan ini bisa dibalikkan ke dari keadaan awalnya dengan cara menambah timahnya lagi, ya. Tambahin timahnya lagi, ya. Sehingga nanti dia terkompres ke sini. Kemudian di sini kan suhunya, kalau volumenya kecil kan suhunya naik ya, maka diturunkan lewat sini. Suhunya diturunkan, ya. Jadi di setel suhu dan volumenya ya. Kalau yang ini kan, kalau yang ini tadi volume meningkat ya suhunya turun. Jadi ini tidak bisa balik lagi ke keadaan awal kalau yang seperti ini. Kalau yang desain seperti ini bisa, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi eh, timahnya ini ya, butiran timahnya. Nah, ini disebut dengan proses reversible. Nah, proses reversible ini proses keadaan yang ideal ya, yang mungkin sangat susah direalisasikan ya. Tapi kondisi yang reversible ini akan digunakan untuk menghitung entropi keadaan yang irreversible karena memang kebanyakan eh, proses-proses yang ada di sekitar kita itu proses yang irreversible. Sedangkan proses reversible itu membantu untuk menghitung eh, entropinya, entropi proses irreversible. Nah, kalau digambarkan dengan diagram PV, proses irreversible itu tidak punya jalur ya, tidak punya, kalau ini punya jalur ya, punya lintasan. Kalau kalau yang irreversible tidak punya lintasan yang spesifik. Tahu-tahu dia kondisi awal seperti ini, tahu-tahu kondisi akhirnya seperti ini ya. Volumenya naik, tekannya menurun. Jalurnya tidak bisa kita gambarkan karena begitu spontan ya, cepat. Nah, kalau yang reversible proses, suhu itu bisa dijaga konstan ya. Suhu yang tadi bisa dijaga konstan dengan cara menaikkan. Kan ini suhu awalnya T, maka sampai sini kita bisa jaga T dengan cara menambahkan. Ya. Jadi eh, fungsi knop ini menambah menaikkan suhu sehingga nanti kan kalau ruangan itu kita perluas, kita tambah volumenya, biasanya suhunya naik, suhunya turun. Untuk menaikkannya supaya sama dengan yang di sini kan diputar aja knopnya ini ya, naikkan suhunya. Maka kalau digambarkan prosesnya bisa terdeteksi yaitu dengan lintasan isotermal ya, suhu yang sama baik kondisi awal sampai akhir. Ini yang disebut dengan reversible process. Kalau digambarkan dia punya lintasan. Kalau ini nggak punya lintasan, dia proses irreversible. Nah, kita akan menghitung entropi. Kalau di banyak referensi atau buku ya, entropi itu keacakan ya. Semakin eh, acak semakin besar entropinya. Kalau dalam fisika, matematisnya seperti ini ya. Jadi entropi itu yaitu perubahan energi kalor dibagi suhu ya, dibagi suhu. Atau kalau ada perubahan entropi berarti entropi akhir dikurang entropi awal. Entropi akhir dikurang entropi awal.
yaitu integral dq per dt. Ini adalah perubahan entropi yang didefinisikan seperti ini. Jadi, apapun prosesnya, nanti rumus menghitung entropinya seperti ini. Kalau T-nya kita buat konstan, kan ini integral, ini berada dalam integral, berarti dq sama dt. Ini kalau dia variabelnya berubah-ubah, integralnya nggak bisa kita langsung kerjakan. Itu sangat sulit. Tapi kalau T-nya kita buat konstan, T-nya konstan berarti proses isotermal ya. Berarti T-nya ini bisa keluar dari integral ya. T-nya kita bisa keluarkan dari integral sehingga integralnya tinggal dq aja. Nah, integral yang seperti ini yang tadinya tidak bisa didefinisikan dengan spesifik menjadi spesifik yaitu integral dq aja. Kalau integral dq kan berarti Q ya. Nah, berarti Q awal sama Q akhir ya kita anggap Q tetap ya. Jadi Q per T. Jadi perubahan entropi untuk isotermal itu adalah kalor dibagi suhu. Suhunya kan tetap ya. Tapi secara umum ini rumus untuk mencari entropinya. Semakin besar volume ya, entropinya biasanya semakin besar ya. Karena kalau melihat definisi entropi yaitu keacakan, berarti kalau ruangnya semakin besar, tingkat keacakannya semakin besar. Sehingga entropinya semakin besar. Nah, bagaimana kalau temperaturnya tidak tetap tapi berubah secara kecil ya, kecil banget perubahannya. Entropinya bisa dihitung dengan Q dibagi T rata-rata. Ya, suhu rata-rata. Q dibagi suhu. Jadi kalau dalam sistem tadi, T-nya berubah secara kecil ya, kecil banget perubahannya, maka dicari rata-ratanya. Q dibagi T. Kalau isotermal kan Q-nya tetap, jadi bukan dicari rata-ratanya. Contohnya, air dipanaskan ya, dari 20 ke 30, dari 30 ke 35, dan dari 80 ke 85. Mana perubahan entropi yang paling besar ke yang kecil? Nah, tadi perubahan entropi untuk kenaikan suhu yang kecil adalah Q dibagi T rata-rata. Ya. Sedangkan di sini perubahan waktunya, perubahan suhunya dari 20 ke 30 itu jadikan Kelvin dulu ya. Diselisih 30 kurang 20 10. Kalau dijadiin Kelvin juga tetap sama selisihnya 10 ya. 30 sama 35 selisihnya 5, 80 sama 85 selisihnya 5. Sehingga rata-ratanya, kalau rata-ratanya berarti 30 ini jadiin Kelvin dulu ya, 20 jadiin Kelvin, terus dibagi 2. Jadi suhu ini dalam Kelvin ditambahin, terus bagi 2, hasilnya 298. Suhu yang ini juga, jadikan Kelvin, ditambahin, dibagi 2. Ini juga ya. Nah, sehingga yang ya, ini, lihat ya, perhatikan. Kenapa kok delta T del, dibagi T ya, rata-rata, padahal rumusnya Q dibagi T. Karena ketiga ini bahannya sama ya, air yang sama sehingga M sama C-nya sama. Kita buang aja M sama C-nya. Sehingga kita cukup mencari delta T sama T rata-ratanya ya. Sehingga dibagiin aja ini dibagi ini. 0,336, 0,0164, 0,141 sehingga yang paling besar entropinya yang ini dan ini baru ini ya. Dari 20 ke 30 itu entropinya lebih besar daripada yang di B sama C. Oke ya, ini entropi untuk mengukur eh, proses ya. Terus kalau kita lihat lagi, tadi kan kita pakai gas ideal ya. Di awal proses yang di sini adalah gas ideal. Secara umum, untuk menghitung entropi gas ideal itu pakai rumus yang ini.
Nah, lebih spesifik lagi kita detailkan bahwa hukum pertama termodinamika E sama dengan Q dikurang W, di mana W sama dengan P dikali dV, E sama dengan untuk eh, volume tetap adalah N CV dikali dt. Nah, masukkan ini semua ini ke sini, masukkan ini ke sini. Nanti dicoba, bisa dicoba secara detail ya. Kemudian dipindah ruas yang ini ke sini ya. dq sama dengan ini jadi seperti ini. Sedangkan P gas ideal kan PV sama dengan nRT. Ganti P-nya ini dengan ini. Masukin ya. Nah, tinggal integralnya adalah tinggal diintegralkan karena di sini ada dq, dv, dt ya. Integralkan. Integral dq dt. Apa itu integral dq dt tadi? Integral dq dt itu adalah delta S ya. Integral dq dt adalah delta S. Ini ditambah ini ya. Integral dari dv per v ln v. V ln v ya. V akhir dikurang V awal karena di sini ada batasnya. Integral dt per t adalah ln t ya, jadi dimasukin nilai f sama i-nya. Jadi NCV ln TF per TI. Nah, ini adalah rumus perubahan entropi untuk gas ideal ya. Dari sini kita lihat bahwa perubahan entropi itu adalah fungsi keadaan. Artinya sebenarnya entropi itu bisa dicari hanya melihat keadaan awal dan akhir aja. Dia tidak bergantung pada lintasan. Jadi lintasannya baik dari I ke F atau dari F ke I itu entropinya entropinya sama. Cuman kalau dari I ke F itu kan positif, dari F ke I negatif. Nilai entropinya tetap sama ya. Dengan lintasan isotermal, adiabatik, dan seterusnya, kalau keadaan awal dan akhirnya sama, maka perubahan entropinya sama. Ini disebutkan entropi adalah fungsi keadaan. Makanya makanya kita bisa dekati proses irreversible yang lintasannya tidak bisa kita definisikan. Kita dekati dengan proses reversible yang lintasannya bisa kita lihat. Karena entropi itu adalah fungsi keadaan hanya melihat I dan F aja. Sedangkan untuk mengintegralkan ini perlu lintasan ya, untuk perlu lintasan. Makanya kalau cari proses irreversible, cari entropi proses irreversible, cukup mencari proses entropi proses reversible-nya. Bisa digantikan dengan proses irreversible-nya dengan keadaan awal dan akhir yang sama catatannya itu ya. Contohnya nih, ini contoh. Keadaan ada gas ideal, keadaan awalnya di sini. Kemudian dia mengalami kenaikan suhu, yaitu dari T1 menjadi T2. Tapi lintasannya beda. Lihat di sini, lintasan pertama, lintasan A itu ke sini, ke atas ya. Lintasan yang kedua adalah ke samping, ya ke kanan. Tapi sama keadaan akhirnya itu T2 dan T2 semua ya. Berubah dari T1 awal ke akhir yaitu T2. Gunakan lintasan yang berbeda. Kita lihat di sini, berarti di sini delta S-nya kita bisa hitung dengan delta S dari ini. Ya, delta S dari fungsi keadaan yaitu NR ln VF dibagi VV TI plus NCF ln TF dibagi TI. Nah, perhatikan yang di sini untuk lintasan I ke A, untuk lintasan I ke A ya, volumenya lihat di sini ada besaran volume, di sini ada besaran suhu ya. Perhatikan karena suhunya sama dari TI ke T2, TI ke T2, maka eh, bagian len T2 per T1 dan T2 per T1 itu sama nilainya ya karena suhu
akhir dan suhu awalnya sama. Berarti bagian yang ini itu kedua lintasan sama. Kita bisa hilangkan. Misalnya hapus dulu, tidak usah dilihat ya, tidak usah dilihat. Jadi tinggal dibandingkan yang ini. Kemudian yang kedua, proses yang kedua adalah dari ini kan volumenya tetap. Volume tetap. Volume tetap berarti kalau volume tetap berarti volume awal dan akhirnya sama. Kalau dibagiin kan satu, dan satu itu nol, berarti yang ini nol ya. Ini nol ditambah ini. Jadi kontribusinya hanya pada suhu akhir dan awal aja. Yang ini tidak punya kontribusi karena volumenya tetap. Sedangkan yang untuk I sama B, volumenya bertambah. Sehingga nilai len VB per V itu ada nilainya. Sehingga kontribusi delta S-nya diperoleh dari perubahan suhu dan perubahan volume. Maka bisa disimpulkan bahwa entropi dari lintasan satu ini dengan lintasan kedua itu nilainya lebih besar yang lintasan I ke B ya. Seperti itu. Ini kalau nggak dijelaskan kan nggak ngerti ini kok bisa hasilnya seperti ini ya. Jadi yang I ke A itu kontribusi suku yang ini nol karena perubahan volumenya tidak ada. Volumenya tetap. Berarti len satu kan nol ya. Nah, sekarang yang ini ada nilainya. VB bagi VI ada nilainya, ditambahin nilai yang ini jelas sehingga entropi yang ini lebih besar. Perubahan volume yang tadi saya jelaskan bahwa kalau volumenya berubah, volumenya menambah, berarti entropinya pasti lebih besar dari volumenya nggak nambah itu tadi ya. Nah, ini contoh yang kedua, kita punya sistem irreversible ya. Ini proses yang seperti tadi, irreversible ya, yaitu balok atau blok awal yang suhunya TL dengan blok yang kedua atau balok yang kedua yang suhunya TL. Ini terhubung oleh sekat dan ini terisolasi sehingga kalor itu tidak bisa keluar dan masuk ke dalam sistem. Nah, bagaimana dengan sekatnya kita buka? Kalau sekatnya kita buka, maka terjadi tercampur ya di sini. Campurannya keadaan akhirnya jadinya sama, baik balok satu dengan balok yang kedua. Kalau dari campur maka suhu akhirnya akan sama. Ini adalah proses irreversible, nggak mungkin bisa dibalikin lagi ke sini. Nah, kalau ditanya entropinya seperti apa, kita bisa cari proses atau sistem yang setara dengan ini tapi yang reversible ya, yaitu dengan cara membuat keadaan satu blok terhubung dengan suatu tabung yang terisolasi dan dihubungkan dengan eh, pemanas ya. Jadi ini bisa diatur suhunya ya. Kita set di awal suhu sistemnya L ya. Kemudian karena dia panas, kemudian kita turunkan menjadi F ya. Turunkan menjadi F. Kalau yang ini dingin, kita naikkan menjadi F. Kan kalau yang panas dengan dingin dicampur, yang panas jadi turun, yang dingin jadi naik ya. Makanya ini kita set turun suhunya sehingga kalori diserap dan ini naik ya. Yang ini kita naikkan, di suhunya ditambah. Nah, sistem dua inilah adalah sistem yang reversible yang kita gunakan untuk mencari eh, delta S dari sistem yang irreversible ini. Ini setara ya, ini setara dengan ini. Sehingga kita bisa cari perubahan entropi yang di masing-masing ini, masing-masing balok yang L dan masing-masing balok yang R. Dicari masing-masing perubahannya, sehingga nanti perubahan proses totalnya dijumlahin aja. Nah, lagi-lagi tadi perubahan entropi itu pakai rumus umum ya, dq dt. Q-nya itu mc delta T. Keluarin mc dt per dt len ya, masukin nilainya mc len T.
Masukin nilainya M-nya berapa, C berapa ya, T akhir dan T awal yang masukin. Dapat segini. Ini minus ya. Ini entropinya minus. Karena eh, dia tadi nurun ya. Suhunya nurun. Nah sekarang kalau yang ini positif. Yang untuk yang ini positif. Sehingga sistem yang ini tadi, sistem yang seperti ini kan dijumlahkan ini sama ini ya. Delta SL ditambah delta SR jumlahnya. Jawabannya 2,4. Nah, mengintegralkan ini bisa lah ya kan. Integral dt per T kan ln ya. MC. Ini kan Q itu kan MC delta T. Karena dia kecil berarti dt. Nah, hitung masing-masing ini untuk yang L, dan ini untuk yang R, masing-masing dihitung. Dapat ini. Dan nanti dicoba ya, coba lagi di. Nah, karena kita sudah dapat delta S untuk reversible, maka proses untuk yang irreversible-nya sama sebenarnya karena kok keadaan awal dan akhirnya sama. Jadi sistem yang ini kita gantikan dengan sistem yang ini. Sehingga delta S-nya adalah 2,4 Joule per Kelvin. Ya, satuan dari delta S itu Joule per Kelvin. Contoh yang lain adalah kita punya 1 mol gas nitrogen ya dikurung di sisi kiri wadah pada gambar ini. Kemudian kita buka katup dan volume gas menjadi 2 kali lipat. Nah, begitu naik ke sini volumenya 2 kali lipat dari keadaan awal ke keadaan akhir jadi 2 kali lipat. Nah, ditanya berapakah entropi untuk proses ini? Ya sama yang tadi. Kita cari dulu proses reversibelnya. Jadi di sini kita pakai proses isotermal aja ya. Energi Q yang ditambahkan sebagai kalor ke gas isotermal pada suhu T. Nah, Q kan nRT ln VTI. Nah, tadi ya, nih, ini bisa diganti dengan ini. Ini nRT ln V ini kan. Kemudian masukin nilainya, N-nya berapa di situ masukin 1, R-nya 8,31, ya, masukin nilainya. Ini T dibagi T habis ya. Ini T bagi T tinggal ini. V akhir dikurang V awal. V akhirnya adalah 2 kali dari V awal, berarti 2. Masukin nilainya. Dapatlah delta S reversibelnya 5, sehingga delta S irreversibelnya juga 5. Ya, ini untuk isotermal di Q-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum kedua termodinamika. Di sini untuk proses pada sistem tertutup, entropi dari sistem itu bisa nol atau lebih besar dari nol ya. Jadi delta S untuk sistem tertutup itu jawaban selalu lebih besar sama dengan nol. Berarti nggak pernah negatif, nggak pernah berkurang ya. Selalu nol atau lebih besar dari nol. Jadi kalau dia lebih besar dari nol itu disebut dengan irreversible. Kalau dia sama dengan nol itu disebut dengan reversible. Ya, delta S-nya. Prosesnya kita pastikan dari nilainya. Kalau dia menambah, bertambah, bertambah itu berarti dia prosesnya irreversible. Kalau dia nol, dia prosesnya reversible. Oke, aplikasi pada entropi ini adalah pada mesin, efisiensi mesin. Nah, mesin itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari itu dia tidak ideal. Nah, sama seperti gas, nggak ideal. Tapi kita buat gas ideal.
Sama seperti mesin, mesin itu nggak ideal. Kita bisa buat mesin menjadi ideal. Namanya mesin ideal yang disebut dengan mesin Carnot. Ya, mesin Carnot. Jadi kalau mesin ideal itu atau mesin Carnot itu semua prosesnya adalah reversible dan energinya tidak terbuang, ya, menjadi turbulensi atau gesekan, ya. Semua energinya diserap, ya. Jadi efisiensinya 100% nah ini ya, gitu. Nah, ini adalah mesin Carnot ini adalah mesin ideal yang kita anggap ada walaupun dia nggak ada, ya. Untuk menghitung mesin yang nggak ideal. Nah, skemanya adalah seperti ini. Jadi di sini ada reservoir, reservoir itu sumber atau lingkungan yang suhunya tinggi, di sini ada lingkungan yang suhunya rendah. Di sini ada mesin. Jadi mesin menerima kalor, kemudian mesin itu melakukan kerja dan mentransfernya menjadi energi kalor ke lingkungan yang suhunya rendah. Jadi kalau kita punya suatu tabung berisi air, kemudian air itu kita isi dengan baling-baling, baling-balingnya kita putar, maka lama-kelamaan sistem tadi mengalami kenaikan energi dalamnya. Karena ada kenaikan energi dalam, maka nanti ada panas yang keluar dari tabung tersebut. Bagaimana dengan tabung biasa diisi dengan baling-baling, kemudian ditambah panas? Apakah bisa memutarkan baling-balingnya? Ternyata tidak. Panas ditambahkan ke tabung yang bersih air yang di dalamnya ada baling-balingnya, baling-balingnya nggak muter. Biar muter itu seperti apa? Biar muter berarti harus ditambah mesin yang mengubah kalor menjadi kerja. Ini disebut dengan mesin panas, ya, mesin kalor atau eh, heat engine tadi, ya. Mesin kalor yang ideal disebut dengan mesin Carnot. Cara kerja mesin adalah panas yang dia terima sebagian diteruskan ke lingkungan yang suhunya rendah dan sebagian menghasilkan kerja. Nah, inilah yang dihasilkan kerja dari mesin yang kita ingin gunakan. Jadi panas kita gunakan jadi untuk menggerakkan sesuatu. Nah, karena ternyata di sini kalor yang masuk tidak semua diubah menjadi kerja, ada yang dikeluarkan menjadi panas yang lain, ya. Dan adalah panas yang hilang, gitu ya. Ini panas yang diserap dan masuk ke dalam sistem mesinnya, keluar kerja. Tentu di sini ada efisiensi. Ya, ada efisiensi. Ini adalah mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu terdiri dari masuk, ya, tadi masuk dari masuk kalor, ya. Kemudian di sini bisa gambarkan dari A ke B masuk kalornya. Kemudian nanti dari B ke C, proses kedua. Ini proses isotermal. Proses isotermal. Isotermal ini ekspansi. Yang ini adiabatik. Yang ini adiabatik, ya, proses adiabatik. Jadi ada proses isotermal, ada proses adiabatik. Adiabatik itu tidak ada kalor yang keluar dari sistem atau masuk ke dalam sistem. Kemudian nanti prosesnya lagi ke sini isotermal lagi ini. Isotermal. Dari mana tahu isotermal? Dari sini nih. Dari proses A ke B suhunya TH. Kan A ke B ini suhunya TH itu berarti eh, berada pada suhu yang sama. Dari A ke B itu proses dalam suhu yang sama atau isotermal. Ini positif, ya, karena dia ke kanan, ya, ke kanan. Nah, sekarang dari B ke C kita tahu dia bukan isotermal karena suhunya berpindah dari TH ke TL. Suhunya berubah dari TH ke TL, tapi tidak kita jaga kalornya tidak keluar dari sistem atau masuk ke dalam sistem. Sehingga ini disebut dengan adiabatik.
berubah dari B ke C, perubahan suhu. Nah, dari C ke D itu disebut dengan isothermal juga. Ini isothermal, tapi yang kompres ya. Kita kompres karena volumenya berkurang. Kalau kita kompres berarti negatif. Dari D ke A itu juga disebut dengan adiabatik ya, kita kompres juga ya, adiabatik. Nah, jadi di sini dalam siklus Carnot ini disebutnya siklus Carnot itu terdiri dari dua proses isotermal, isotermal yang A ke B dan C ke D, dan dua proses adiabatik dari B ke C dan dari D ke A. Ini negatif ya. Nah, kalau dalam proses isotermal itu ada aliran, ada suhu yang masuk, ada kalor yang masuk, dan ada kalor yang keluar untuk isotermalnya. Kalau adiabatiknya tidak ada ya. Nah, tadi berarti mesin Carnot itu terdiri dari semua proses yang reversible karena ini bisa kita gambarkan. Lintasannya kita bisa gambarkan. Berarti ini prosesnya reversible karena tadi mesin Carnot juga adalah proses yang reversible. Ideal engine atau mesin Carnot ya. Terdiri dari isotermal, mengembang dan menyusut, adiabatik yang mengembang dan yang menyusut ya. Semuanya reversible. Untuk menggambarkan secara detail, kita bisa membuat suatu sistem tertutup ya, sistem tertutup seperti ini. Di sini ada gas, di sini ada piston yang bisa dinaikkan turunkan. Di sini adalah wadah silindernya ya, wadah tabungnya. Kalau kita tarik, maka volumenya naik, suhunya turun. Kalau kita kompres, volumenya turun, suhunya naik ya. Nah, begitu cara kerja untuk menentukan eh, dia isotermal atau adiabatik. Untuk membuat proses isotermal, nah, berarti kalau kita tarik pistonnya kan dia suhunya nurun tuh, suhunya akan nurun. Maka biar suhunya tetap TH, kita tambah knob tadi ya, tambah sumber energi. Sehingga nanti kalor bisa masuk ke sini, menambahkan dia eh, suhunya dijaga konstan. Suhu dijaga konstan karena kita tarik, volumenya kita tarik. Volume kita tingkatkan, artinya dengan cara menaikkan piston, tapi suhu kita jaga tetap. Yang jaga tetap adalah ini sumber energinya, masukin kalor ke sana, sehingga suhunya tetap konstan. Cara kerjanya seperti ini, ditarik, seharusnya suhunya nurun, tapi karena dikasih kalor, suhunya tetap. Jadi volume naik, suhu tetap. Ya, itu adalah isotermal. Bagaimana dengan adiabatik? Kalau adiabatik tadi kan nggak ada kalor yang keluar dari sistem ini. Di sini dikasih insulator ya, peredam, kasih peredam. Jadi yang awalnya suhunya sekian, ya, kita tarik volumenya, kita tarik volumenya, maka kalornya nggak mungkin keluar atau naik, bertambah dan berkurang karena dilapisi adalah insulator itu ya. Ditarik, tapi kalau ditarik kan berarti suhunya cuma nurun. Jadi selain perubahan perubahan volume yang bertambah, berarti suhunya juga nurun. Ada dari TH jadi TL ya. Tapi nggak ada kalor yang keluar dan masuk. Nah, ini disebut dengan adiabatik. Kita bisa kembalikan karena namanya reversible itu proses yang bisa dibalikin. Balikin lagi keadaan semulanya bisa, yaitu dengan cara kita jadi siapkan sumber energi, kita kompres sumber energi yang dingin ya, kita kompres. Kalau kita kompres kan berarti dia suhunya naik. Kalau suhu naik dia ada kalor yang harusnya keluar ke lingkungan ya, menerima kalor ke sini sehingga nanti suhunya dijaga tetap. Nah, begitu kita tekan suhunya naik, suhunya dibuang ke lingkungan sehingga dijaga tetap.
Jadi ini adalah proses isotermal compression ya. Nah, yang ini kalau yang adiabatik dikompres, dikompres tidak ada kalor yang keluar tapi suhunya naik. Nah, gitu. Sehingga kalau kita gambarkan ini yang seperti ini nih. pH konstan, kalornya masuk ke dalam sistem. Kemudian yang ini kalornya ditahan, tapi suhunya berubah dari T ke TL ya. Suhunya yang berubah. TL. Terus terus dari dibalikin prosesnya balik ke sini isotermal ya. TL kita kompres tekan suhunya volume kita turunkan, tapi kan suhunya naik keluar ke sini sehingga nanti suhunya tetap TL aja ya, TL aja nih sampai sini. Ditambah ditahan pakai isolator, nanti dia tidak ada kalor yang keluar, suhunya naik. Nah, begitu terus ya. Jadi siklusnya seperti itu. Itulah siklus dalam mesin Carnot ya. Jadi bisa yang awalnya seperti ini kita bisa ubah menjadi balikin ke sini ya. Nah, kalau siklus mesin Carnot itu kita ubah jadi temperatur dan entropi, kalau biasanya P sama V, kalau kita buat dalam grafik T sama S, maka mesin Carnot itu seperti ini ya. Di proses isotermal suhunya tetap ya, proses isotermal suhunya tetap. Entropinya naik ya, volumenya naik. Kemudian di sini key-nya nggak ada key yang keluar, berarti nggak ada entropinya, nggak ada, entropinya tetap. Terus entropinya nurun, terus entropinya tetap, begitu ya. Kita bisa hitung delta S, ya. Delta S dari sistem tertutup ini yaitu jumlahin GH per TH dibagi kurang QL per TL. Karena delta S sistem tertutup selain energi dalamnya nol, ternyata delta S untuk sistem tertutup perubahan entropi untuk sistem tertutup itu nol ya. Catat di sini walaupun nggak ada di sini, dari sini adalah nol, ini nol. Kalau nol berarti ini QH per TH sama dengan QL per TL, perbandingannya aja. QH per TH sama dengan QL per TL, karena delta S entropi pada proses atau siklus tertutup itu nol. Jadi selain delta E nol, delta S juga nol untuk sistem karena ini proses yang reversible. Ingat ya, proses reversible hukum termodinamika yang kedua tadi. Terus proses reversible, nah proses reversible delta S sama dengan nol, artinya siklus tertutup ya. Karena itu kan siklus tertutup, reversible ya. Nah, kita akan hitung efisiensinya sekarang. Karena mesin yang kita gunakan itu yang kita hitung adalah efisiensi. Efisiensi itu rumusnya mudah ya, itu energi yang kita dapat. Energi yang kita dapatkan dibagi energi yang kita bayar. Ya, kita membayar energi orang, nanti orang tersebut memberikan sesuatu ke kita. Nah, efisiensi itu dibagi antara energi yang didapat dengan energi yang dibayar. Kalau yang didapat sama yang dibayar sama, berarti efisiensinya 100%. Itu aja. Jadi energi yang didapat diimplementasikan dalam bentuk kerja, sedangkan energi yang kita bayar diimplementasikan dalam kalor yang diserap dalam mesin ya. Jadi kerja yang dilakukan mesin dibagi dengan kalor yang diserap oleh mesin. Kalau kalor yang diserap semua dijadikan kerja itu 100% ya. Kemudian W itu QH dikurang QL. W itu QH dikurang QL dibagi QH. Jadi QH dikurang QL dibagi QH. Berarti ini bagi ini 1 dikurang ini. Efisiensi mesin Carnot ini ya. 1 dikurang suhu rendah dibagi suhu yang tinggi. TLTH.
Tadi ya LTH itu kan di sini. TH itu suhu yang atas, TL itu suhu yang rendah. Nih, mesin Carnot tadi, nih ada TH itu yang suhu yang tinggi, TL itu suhu yang rendah ya. Nah, ini contohnya, silakan dikerjakan, ini udah ada jawabannya. Nih, ya, sudah ada jawabannya. Contoh entropi pada mesin yang ada di dunia nyata itu adalah apa ini? Kulkas, kemudian AC, ya, mesin pendingin atau pemanas juga bisa, ya. Ini masuk dalam kategori refrigerator, ya. Nah, ada kulkas ideal. Kita ada ilustrasikan kulkas ideal. Yaitu tadi prosesnya reversible. Kulkas ideal kan untuk membandingkan efisiensi kulkas yang ada, ya. Jadi ini di sini kalau tadi mesin mesin uap itu mengubah mengubah kalor yang diserap, kalor yang lebih tinggi dibawa ke kerja, ya. Tapi kalau AC atau kulkas itu kan bekerja sebaliknya, ya, membawa suhu yang rendah, ya, ke dalam sistem, nanti dikeluarkan. Jadi, nah, untuk membawa suhu sebaliknya itu diperlukan kerja, ya. Untuk diperlukan kerja. Kalau tadi, kalau mesin diberikan suhu, dia keluar kerja, ya. Diberikan suhu yang tinggi, dia menghasilkan kerja dan suhu yang rendah. Kalau ini dihasilkan suhu yang rendah, tentu diperlukan kerja, ya. Sini kalau kalau tadi ada, kalau mesin ada efisiensi, kalau di kulkas atau AC ada namanya koefisien performa, ya. Nah, ini apa yang kita inginkan dan apa yang kita bayar, ya. QL. QL ini yang kita inginkan. Kita yang bayar kita adalah kita mengeluarkan, kita memerlukan kerja. Ya, kalau tadi kan QH, ya. Nah, ini jadi ini yang kita inginkan dibagi ini. Nah, itu. Jadi kalau dalam eh, Carnot refrigerator atau Carnot ideal, ideal refrigerator, atau disebut dengan Carnot refrigerator juga, nih, QL sama dengan QH dibagi QL. Nah, ini bisa diganti dengan TL dibagi TH. Di sini ada QL, ada QL, nggak bisa dicoret. Beda dengan yang ini pembilang tadi, bisa dicoret, ya. Hati-hati. Ini seperti ini bisa dicoret ini. Tapi kalau yang seperti ini, nggak bisa, ya. Ini tetap seperti utuh seperti ini, ya. Ini contohnya. Nah, ini ada beberapa soal, silahkan dicoba. Kalau soal latihan kan bisa menggunakan bantuan tool-tool yang ada, ChatGPT atau apapun, ya. Kemudian dikerjakan ulang. Ya, demikian itu materi termodinamika tentang entropi dan hukum kedua termodinamika. Silakan dicari sumber-sumber yang lain yang mungkin lebih mudah dipahami atau buku-buku dengan tambahan buku-buku edisi yang lain, ya. Karena di sini kan dalam bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesia yang mungkin lebih mudah nanti dipahami. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.